Ya, tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan langsung masuk ke teori atau mekanika kuantum konfigurasi elektronnya ya. Nah, minggu lalu kan sudah konfigurasi elektron mekanika kuantum untuk aturan Aufbau dan sedikit larangan Pauli. Nah, sekarang kita akan masuk ke aturan Hahn. Jadi Bapak akan mereview sebentar saja mengenai aturan Aufbau dan larangan Pauli. Jadi, eh konfigurasi mekanika kuantum. Nah, itu kan ada tiga aturan ya, tiga aturan. Yang pertama itu aturan Aufbau. Yang kedua itu larangan Pauli. Nah, yang ketiga itu adalah aturan Hahn. Nah, untuk aturan Aufbau itu kan pengisian elektron dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi tertinggi. Nah, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian larangan Pauli itu kan pengisian dalam satu kotak itu 2 elektron, kemudian dengan arah yang berbeda. Artinya tidak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, kuantum itu kan ada 4: kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, dan kuantum spin. Nah, sehingga bila ada 2 elektron yang memiliki 3 kuantum yang sama, maka kuantum yang keempat yaitu kuantum spin itu harus berbeda, yaitu pada arahnya. Nah, untuk hari ini kita langsung saja masuk ke aturan Hahn. Nah, sehingga Bapak ingin kalian untuk mereview pada satu atau dua unsur. Misalkan kita unsur nitrogen ya. Nitrogen itu kan 7. Nah, konfigurasi elektronnya berapa? 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p3. Nah, jika kita ingin menggambarkan bentuk dari kotak S, P, dan F, nah S itu punya satu kotak. Nah, sedangkan P itu memiliki 3 kotak. Nah, S ada 2 elektron ke atas dan ke bawah. Nah, sesuai dengan ininya elektronnya yang di sini. Elektronnya yang di sini 2. Maka diisi 2 kotak, cuma arahnya berlawanan atas dan bawah. Nah, sini 3. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, untuk pengisian elektron itu harus mengikuti aturan Hahn. Ya, pengisian elektron mengikuti aturan Hahn. Sedangkan larangan Pauli kita hanya mengikuti bahwa satu kotak itu maksimal 2 elektron, tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk aturan Hahn yang kita ikuti adalah aturan Hahn itu. Nah, coba kita lihat PDF-nya ya, supaya lebih lengkap. Nah, aturan Hahn itu menyatakan bahwa untuk tingkat energi yang sama, elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri, terlebih dahulu dengan spin searah. Setelah itu, di orbital diisi elektron berikutnya dengan arah spin berlawanan. Nah, jadi jika ada 3 kotak, 4 kotak, atau 5 kotak, nah misalkan P 3 kotak, nah seperti ini ya. Nah, jadi diisi satu-satu dulu, baru kalau ada pasangannya ditambah. Nah, contoh, kita ambil contoh itu fluorin ya, fluorin itu 9. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p berapa? 5 ya. Nah, ini kalau misalkan digambarkan seperti ini kan. Nah, satu kotak S-nya, kemudian P-nya 3 kotak, tapi berdampingan. Nah, 5 elektron ini harus diisi sesuai dengan aturan Hahn. Kalau 3 kotak berarti ada 6 elektron maksimal. Ya, sedangkan
di sini hanya ada 5 elektron. Nah, untuk memasukkan ke kotaknya, misalkan ini kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, kita harus mengisi satu elektron, satu elektron, satu elektron dulu, baru kembali ke kotak pertama. Ya, itu aturan Han-nya. Nah, jadi dimasukkan satu elektron, satu ke kotak 2, masukin satu lagi, ke kotak 3 masukin satu lagi. Nah, elektron keempat itu diisi ke kotak pertama kembali. Nah, tapi arahnya berlawanan. Nah, setelah penuh kotak pertama, baru kita mengisi kotak kedua. Nah, inilah bentuk konfigurasi menggunakan aturan Han. Nah, jadi pengisian elektron itu di orbitalnya, misalkan PDF, itu diisi dulu satu elektron di dalam setiap kotak. Nah, barulah diisi ke kotak pertama. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Contohnya misalkan oksigen, ya, oksigen. Oksigen itu 8. Jadi 1S2, 2S2, 2P4. Nah, ini digambarkan, ini penuh ya, S ya. Nah, di sini ada 3 kotak yang P-nya. Nah, kemudian 4 elektron mau masuk. Nah, dia mau masuk ke mana? Apakah ke kotak 1, 2, 3? Nah, untuk masukkan kita harus menggunakan aturan Han. Untuk masuknya kita harus menggunakan aturan Han. Ya. Nah, jadi masukkan ke kotak pertama 1. Nah, sisa 3 kan? Masukin ke kotak kedua 1 lagi. Masukin ke kotak ketiga 1 lagi. Nah, baru masukkan ke kotak keempat. Nah, inilah penggunaan aturan Han. Oke. Nah, untuk memperkuat aturan Han dan juga Aufbau dan larangan Pauli, Bapak harapkan kalian mendownload aplikasi game mekanika kuantum. Ini aplikasinya ya. Nanti Bapak akan share di Google Classroom. Nah, kalian tinggal download ya. Nah, kemudian kalian menggunakan aturan-aturan tersebut untuk menjawab beberapa unsur ya, sebagai latihan. Nah, pertanyaannya di YouTube ya. Nah, Bapak akan menyampaikan dulu bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, Bapak misalkan mencontohkan dulu ya. Misalkan nomor atom ya. Misalkan nomor atomnya 5. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui benar tidaknya jawaban kita, maka jawaban yang benar itu akan memunculkan skor. Nah, kita klik dulu mulai. Reset dulu ya, reset. Nah, ini ada waktunya. Klik mulai. Nah, setelah klik mulai, baru dijawab. Diisi, caranya diklik. Nah, klik tanda panah. Nah, dipilih arahnya. Jadi pada kotak pertama ini diisi berapa elektron. Nah, karena ini adalah 1S, tingkat energi terendah, kita masukkan 2 elektron. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan Aufbau, pengisian elektron sampai penuh. Nah, sisa berapa? Sisa 3 kan? Nah, kita masukkan ke kotak yang kedua. Berapa kita masukkan? 2 juga. Kenapa kedua? Karena sisanya 3. Dan kotak kedua ini, 2S ini muatnya 2 elektron. Dan kalau waktunya habis, ini kan waktunya habis kan? Nah, waktunya bisa direset, dimulai lagi. Nah, kemudian sisa 1 elektron. Nah, 1 elektron dimasukkan kemana? Nah, 1 elektron dimasukin ke sini, ke 2P. Kemananya? Apakah pertama, kedua, ketiga nih? Nah, kita isi, misalkan ketiga, bisa nggak? 1 elektron sisa kan? Oh, nggak ada jawabannya, berarti salah. Nah, kita hapus.
Di sini ke tengah-tengah bisa nggak diisinya? Oh, nggak bisa juga, berarti salah. Waktunya udah habis. Reset lagi, mulai lagi. Nah, kita coba ke sini masukkan. Wah, benar. Berarti jawaban dari nomor atom 5 boron adalah 1s2. Jadi kita bisa tulis ya. Nah, jadi boron itu ini Bapak kebawakan dulu nih. Ya, kesampingan dulu. Nah, reset lagi. Mulai. Nah, jadi jawaban boron itu adalah boron. Boron itu 1s2. Kenapa 1s2? Karena ini 1s2 ya. Kemudian 2s2. 2s2. Kemudian di sini adalah 2p1. 2p1. Yang 1s2, 2s2, 2p1. Nah, ini jawaban untuk boron. Nah, kita ambil contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Misalkan nomor atom, kita naikkan nomor atomnya menjadi 13 Al. Nah, dihapus dulu nih. Dihapus dulu. Nah, kemudian kita mulai. Reset dulu ya, reset baru mulai. Nah, diisi dulu nih. Diisi 2 elektron. Nah, kemudian di sini diisi 2 elektron lagi. Kemudian ke sini diisi berapa nih? 2 elektron juga. Di sini diisi berapa? 2 elektron juga. Di sini juga berapa? 2 elektron. Sudah berapa? 10 elektron. Tinggal 3 elektron lagi. Nah, baru kita isi ke sini lagi nih, 3s. Berapa? 2 elektron. Nah, 1 elektron dimasukin ke mana? Ke kotak mana ini? Ya udah, ya, kita masukkan ke kotak ini. Waktunya habis. Nah, reset dulu, reset. Baru mulai lagi. Nah, di sini. Oke, nah dapatlah skor. Berarti ini jawabannya benar. Nah, berarti untuk konfigurasi AL kita tulis konfigurasinya 1s2. Kenapa? Karena di sini 2 elektron ya. Urutannya baru 2s2. 2s2. Lalu nih 2p. 2p berapa nih? 2p6. 2p6. Kemudian di sini berapa? 3s2. 3s2. Kemudian di sini berapa? 3p1. 3p1. Nah, ini konfigurasi elektron dari aluminium. Nah, oke, jika kalian masih belum paham, kalian bisa menghubungi Bapak di WA ya, di WA, di nomor Bapak ingatkan lagi. Itu nomor Bapak adalah 0857 7078 9863. Oke ya, 0857 7078 9863. Nah, untuk soalnya yang ini ya, soalnya yang ini. Nah, soalnya yang pertama adalah kita nomor atom 15. Latihan mekanika kuantum. Tapi ini konfigurasi ya, latihan konfigurasinya. Yang pertama 15P. Yang kedua, yang kedua ya. Yang kedua adalah 18 AR. Yang ketiga, nah kita coba 21 Skandinavium ya, 21 SC. Yang keempat, jadi 4 soal saja ya. 24 itu tunggu ya, Fe, kobalt, nikel, cuprum, zinc. Nah, germanium 32
Ge, germanium. Nah, oke, ini latihannya. Kalian jawab di kertas lembar, kemudian difoto, kemudian kirim di Google Classroom. Ya, di Google Classroom, nanti Bapak akan koreksi. Nah, itu saja dari Bapak. Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan segera untuk mengirimkannya. Batas pengiriman itu sampai jam 12 ya. Batas pengiriman sampai jam 12 hari ini. Nah, Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.